Shalom, selamat berkudapa dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Yohanes 18 ayat yang ke-6 mencatat, ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Menarik ya. Yesus berkata, "Akulah Dia." Kok mereka mundur dan jatuh? Ini menunjukkan bahwa kata-kata Yesus itu punya kewibawaan dan punya kuasa menaklukkan. Cuma Yesus tidak mau menghindar dari penderitaan, dari kematiannya, karena dia tahu dia datang membawa misi penyelamatan bagi dunia. Itulah sebabnya dia ingin perkenalkan diri, "Akulah Dia, karena aku yang pegang kuasa di surga dan di bumi. Dan akulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya. Akulah kehidupan, akulah terang." Yohanes 4 ayat 12 mengatakan, "Barang siapa berjalan bersama aku tidak berjalan kegelapan, melainkan berjalan dalam terang." Dan dalam Matius 16 ayat 17 dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Jadi nama Yesus membuat setan-setan pun tertakluk. Yesus yang memperkenalkan diri, "Akulah Dia," ingin memberitahu kepada prajurit dan kepada pasukan yang menangkap dia bahwa apa yang kamu lakukan ini penggenapan nubuat dari perjanjian lama. Karena dalam perjanjian lama mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang untuk membebaskan umatnya dari dosa mereka. Dan untuk membebaskan umat dari dosa, dia harus menderita dan mati di kayu salib sebagai tuntutan murka Allah atas dosa. Tapi manusia tidak mampu untuk memikul penderitaan dan neraka, maka Allah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi manusia, anak manusia, supaya dalam keadaan manusia dia boleh mati di kayu salib menggantikan manusia yang berdosa. Philip Schaff, seorang sejarawan, mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret tanpa uang dan tanpa pasukan, dia telah mengalahkan jauh lebih banyak orang ketimbang Alexander Agung, Caesar, Napoleon, dan penguasa-penguasa yang pernah berkuasa di dunia ini. Yesus tanpa sains, tanpa melewati pendidikan akademis atau perguruan tinggi, tapi ia telah menyingkapkan lebih banyak rahasia insani dan rahasia ilahi ketimbang semua filosof dan ilmuwan yang begitu penuh dengan ilmu pengetahuan. Yesus tanpa gelar akademis, karena dia tidak berpendidikan akademis, tapi ia telah menyingkapkan hikmat kehidupan yang belum pernah diucapkan orang. Serta dia telah memberi dampak yang luasnya tak mampu dijangkau oleh penyair, oleh orator siapapun yang pernah hebat di dalam dunia ini. Tanpa pernah menulis sebaris kalimat, tetapi Yesus telah menggerakkan jutaan pena untuk orang-orang menulis tentang Yesus Kristus dengan hikmat Allah yang ada padanya. Dan Yesus, dia datang untuk mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Dan dikatakan dia bangkit dari antara orang mati. Kalau dia cuma mati tanpa bangkit seperti nabi-nabi lain, maka dia tidak dikenang. Atau cuma cukup sudah sejarah mencatat semua nabi-nabi pada tiap agama semuanya mati dan cuma cerita masa lalu. Tapi Yesus bangkit. Kepemimpinan Yesus kalau tidak bangkit, maka dia cuma sementara. Sesudah itu berakhir. Tapi Alkitab mencatat ajaran Yesus memberi kehidupan dan memberikan pembaharuan hidup bagi banyak orang. Dia tidak memiliki
sains, tetapi dia mampu mengungkapkan rahasia surga dan hikmat Allah. Biarlah pengenalan kita kepada Yesus, akulah dia, akan jadi perenungan kita di minggu-minggu sengsara ini. Tuhan Yesus memberkati.